Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan pengetahuan kuantitatif. Ya, banyak persegi pada bangun datar di atas adalah, nah dia, bentuknya gitu ya, ini sesuai gambar ya, jadi kotak itu tuh persegi karena di sini 0,4 sampai 1,4, 2,4 jadi kelipatannya benar. Jadi ya, kalau kemarin kan Kakak bilang jangan dulu percaya sama gambar, tapi setelah menggunakan koordinat, ini memang dia itu, persegi. Nah, jadi kalau mau ngitung persegi, pertama kita hitung dulu yang satu kali satunya. Satu kali satunya ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita coba yang 2 kali 2-nya. 2 kali 2-nya berarti yang nah, berarti ini satu, 2, 3. Nah, terus ada lagi ternyata, yang mana? Yang ini. Berarti ada 4. Berarti kita punya 4. Nah, pertanyaannya kan banyak persegi, ya udah 12. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita perhatikan soal berikut. Di sini ada X, T, B, Y, U, C, ini ada operasinya, langsung aja kita sesuaikan dengan posisinya. Berarti X kan berarti ini X, ini T, ini B, ini Y, U, C. Oke, kita masukin. Berarti U-nya A, kemudian C-nya itu 2, gitu ya, bentar, angka 2. Nah, kemudian X-nya itu 3, oke. Nah, kurung 7, U-nya itu A, kurangi A, kurung tutup, dikali dalam kurung, B 5 dikurangi 6. Oke ya. Nah, berarti kita hitung. Berarti 6A gitu ya. Ini kalau kita buka nih, gini aja deh, 7A kurangi A gitu ya. Nah, biar biar gak salah nanti. Dikali 1 ya, min 1 sorry. Min 1. Berarti di sini 6A, ini min 8A. Berarti kan 8 dikurangi 6 min 2A ya. Min 1. Min 1. Berarti kan hasilnya jadi 2A karena positif gitu kan ya. Nah, berikutnya, kalau di sini bilangan prima, prima itu prima terkecil aja, prima itu kan mulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Berarti kita ambil yang paling kecil aja, karena kan kita mau bandingin yang terkecil gimana, yang terbesar kan nggak tahu, maksudnya bisa jauh, jadi kita mulainya dari yang terkecil gitu ya. Ambil, A sama dengan 2, ambil ya, ambil. Berarti, sebentar. Berarti kita punya 2 kali 2 berarti 4. Nah, kan kalau kalau ambil yang 3 berarti bakal lebih gede dong. Berarti kan 4, 6, dan seterusnya, akan lebih besar lagi. Nah, sekarang dari yang terkecil aja 4 udah lebih besar dari nah, berarti kan konsisten, konsisten kan? Konsisten lebih besar, artinya P-nya lebih besar. Ya udah gitu. Kecuali ada satu yang berbeda gitu kan, kontradiksi, maka tidak dapat ditentukan. Kalau konsisten lebih besar atau konsisten lebih kecil, ya udah langsung gitu ya. Aman? Nah, berikutnya, jangkauan nih, statistika. Kita perbesar dulu. 6 bilangan positif yaitu 1, 4, 3, 7, 3, B, 8. Memiliki rata sekian. Jangkauan, oke. Range, range apa nih? Nah, range itu X max, X min. Nah, kalau rata-rata, berarti kan kita harus tahu jumlahnya. Kalau misalkan kita lagi ngitung di UTBK nggak usah ditulis ya. Ini mah cuman menunjukkan ya. Kakak nulis itu biar biar menunjukkan. Kalau aslinya dalam UTBK ini kan gampang ya ngitungnya, nggak usah ditulis nggak apa-apa biar cepat gitu ya. Berarti sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan ya. Nah, berarti kan ini 7 tambah 3, 10. 10 tambah 12, berarti 22. 22 tambah 1, 23 ya. 23 plus B per 6. Ini adalah 5/1/3. 5/1/3 ini kalau kita buat dalam pecahan biasa berapa? Berarti kalau kita buat dalam pecahan biasa, 5 kali 3 15 tambah 1 16. Ya. Karena ini per 6, kita bisa coret ya. 16 per 3 sama bagi 3, berarti kan sisanya 2 ya. Oke, berarti 2 kali 16 kita punya berapa? 2. 32 kurangi 23 itu sama dengan B gitu kan. Nah, berarti kalau 23 kurangi 3 sorry kebalik, 32 kurangi 23 berarti jadinya 9. Nah, kalau range kita lihat siapa yang paling tinggi di data tersebut, jadi 9. Kalau 9 berarti ya udah langsung pakai 9 kurangi 1. Heeh. Kenapa tadi nggak bisa langsung nyari itu? 9 kurangi 8. 9 kurangi 1, 8. Kenapa nggak bisa nyari yang tadi? Karena takutnya B ini bisa jadi yang paling kecil, bisa jadi yang paling besar. Jadi nggak tahu nih, makanya harus kita cek dulu. Oke, baru nyampe range.
Nah, sekarang pertanyaannya, jika keenam bilangan tersebut jangkauannya udah tahu, terus dikurangi sama sama rata-rata hasilnya sekian katanya ya. Berarti, range dikurangi rata-rata itu hasilnya Q per 15 gitu kan ya. Range-nya itu 8 dikurangi 51/3 itu 16/3 ya. Nah, sama dengan Q per 15. Oke ya, aman ya. Nah, sekarang berarti disamain penyebut jadi 24 kurangi 16 sama dengan Q per 15. Nah, berarti ini bisa dibagi sama 3. Berarti dapat 5. Heeh. Nah, berarti 24 kurangi 16 berapa? 8. 8 kali 5 berarti sama dengan Q. Berarti Q-nya 40. Udah deh. Nah, sekarang kita lihat di sini ada barisan aritmatika A1 sampai A3 dan seterusnya. Memiliki suku bilangan B-nya min 3. Oke. Nah, kemudian apakah A 2025 itu genap? Nah, kalau kita list nih, kalau kita list, dia ini kan berarti sebentar. Kalau kita list di sini A1 gitu ya, A2, A3, A4 dan seterusnya. Nah, di sini kan kita tahu ganjil atau genap. Berarti kita harus cek kalau misalkan ganjil bagaimana, kalau awalnya genap bagaimana dan seterusnya. Nah, bedanya kan min 3 nih. Misalkan Kakak ambil angka 16 gitu ya. 16 berarti kan dikurangi 3 dapat 13, dikurangi 3 dapat 10, dikurangi 3 dapat 7 dan seterusnya kan ya. Nah, kemudian kalau kita ambil yang, mulainya ganjil, misalnya 17 naik satu doang gitu ya, jadi kurangi 3 14, kurangi 3 lagi 11, kurangi 3 lagi berarti 8 gitu ya, dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita lihat, ini kan, si 16 ini genap ya, GN ini GJ, GN, GJ gitu ya. Ternyata dia bukan bolak-balik, selang-seling gitu ya. Ini GJ, GN, GJ, GN gitu ya. Nah, berarti mau mulanya genap, mau mulanya ganjil, dia akan selang-seling. Oke ya, sampai sini ya. Heeh. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini A1 tambah A2 ganjil. Nah, Kakak pernah sebutin bahwa ganjil itu didapatin kalau misalkan apa? Genap tambah ganjil itu ganjil. Ganjil tambah genap juga ganjil. Jadi selama dia beda jenis, dia pasti ganjil kalau penjumlahan ya. Gitu. Heeh, kalau sejenis baru jadi genap, kayak GJ tambah GJ genap gitu ya, GJ tambah GJ genap. Kalau GN genap tambah GN berarti genap juga. Kalau di penjumlahan, nanti beda kasus kalau perkalian gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat A1 tambah A2 ganjil, udah jelas ya, mau kebulak mau kebalik gitu ya, mau dibulak-balik juga tetap ganjil, maupun A2 dan A3 sama gitu kan ya, karena selang-seling, kalau selang-seling kan beda. Nah, berarti informasi ini nggak menjawab ya, baik satu maupun 2. Kalaupun digabung tetap aja, kecuali ini jaraknya kan ini berderet ya, kalau berderet mah beda, kecuali kalau misalkan bukan selang, bedanya misalkan A1 sama A3, kan ini ketahuan ya, misalkan 16 sama 10 masih masih mending lah gitu ya, misalkan satu sama A3, yang satunya lagi A2 sama A4 itu kan masih bisa kita akalin digabung gitu kan. Kalau ini bener-bener yang berderet, kalau berderet kan nggak pasti gitu. Kalau kayak gitu, ya udah jawabannya E, udah cukup menjawab, gitu. Sekarang kita lanjut, di sini ada fungsi f dan g variabel real. Dah, banyak lah itu, gitu ya. Kalau kayak gitu, langsung lihat ke pernyataan yang sekiranya ditanyakan, target utama kita. Nah, targetnya di sini ada katanya FR sama dengan GR gitu ya. Berarti bisa disama dengan kan nih. FR sama dengan GR katanya ya. Nah, dengan R-nya itu bilangan real untuk solusi gitu ya. Solusinya. Berarti kan kalau solusi nanti berkaitan sama kalau akar-akar nih, kan ini fungsi kuadrat. Kalau akar-akar berkaitan sama apa? Diskriminan. Diskriminan. Nah, berarti karena FR sama dengan GR, kita arahnya dari FX sama dengan GX dulu, tapi nanti dicari diskriminan. Ini diskriminan. Nah, diskriminan yang kayak gimana kalau ada real? Ketika D lebih dari nol atau enggak D sama dengan nol. Karena ini kan beda ya, real beda, yang satu real sama untuk diskriminan tuh. Nah, berarti kalau memenuhi tersebut, berarti ada bilangan real di situ. Nah, maka kita cari dulu nih fx sama dengan gx-nya dulu. Nah, berarti kan 2x kuadrat ditambah bx sama dengan x kuadrat dikurangi d. Gitu kan ya. Nah, berarti kita punya ini 2x kuadrat kurangi x kuadrat, berarti x kuadrat. Nah, kemudian bx plus d sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau kita mau cari diskriminan, diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac. Di mana kalau di soal ini ya, karena ini rumusnya takutnya ketukar ada b-nya juga di sini, hati-hati. Nah, berarti kalau yang di soal ini adalah d sama dengan b-nya itu b kuadrat,
dikurangi 4 kali 1 kali D ya, berarti 4D ajalah gitu. Nah, target utamanya ini B kuadrat dikurangi 4D. Nah, masalahnya kan masih dalam bentuk variabel, berarti heeh, harus cek dari pernyataan satu. Katanya B kurangi 5D sama dengan 0. Berarti kan B-nya itu 5D. Nah, di sini A dan B-nya itu bilangan asli. Kalau asli kan kayak kita berhitung ya, mulai dari satu, paling kecil aja satu. Heeh. Nah, kalau kita masukin ke informasi B kuadrat min 4D, ini apakah lebih besar atau sama dengan 0, kita cek. Berarti B-nya jadi 5D kuadrat dikurangi 4D, kan gitu ya? Nah, berarti ini 25D kuadrat dikurangi 4D. Nah, anggaplah ini satu gitu ya, yang terkecilnya. Pasti lebih besar kan? Masih lebih besar kan? Karena kan kalau 25, ambil gitu ya heeh heeh, ambil satu aja masih, eee, kurang gitu, 25 kurangi 4. Heeh, dan seterusnya, begitu. Berarti ini oke ya, bisa, karena dia lebih besar, gitu ya. Jadi minimal udah ada kejawab ada satu bilangan real di situ minimal. Apalagi ini kan 2 real beda sebenarnya, gitu kan. Kalau satu mah ya pasti gitu kan. Nah, sekarang yang kedua adalah B lebih besar dari D+1. Oke. Nah, kalau kita lihat di soal yang ini gitu ya, berarti kalau kita mau kuadratkan, kan di sini ada B kuadrat ya, kalau kita kuadratkan ya, D+1 kuadrat. Berarti kan B kuadrat lebih besar dari D kuadrat plus 2D+1. Nah, berarti kalau, kita lihat, ini si B ini lebih besar dari yang banyak ini nih, gitu ya. Apalagi ini cuma dikurangi sama 4D. Heeh. Berarti pasti lebih besar, masih positif kan. Nah, berarti yang kedua pun positif. Udah deh. Jadi satu dan 2 cukup menjawab, berarti jawabannya yang, D ya, gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hati-hati dengan fungsi ini. Tandanya begini, bintang A tanda tanya gitu ya. Nah, berarti kita cek di sini bintang A tanda tanya tuh yang mana. Nah, misalkan kita lihat di sini bintang A tanda tanya. Yang ini ya. Bentar. Nah, segini. Nah, segini tuh berarti A-nya 2 ya. Kalau A-nya 2 berarti gimana? Genap kan? Genap, tapi genapnya lebih besar dari 15 nggak? Enggak, berarti yang ini ya. Berarti kita punya 5A/2 kurangi 3 untuk yang bintang 2 tanda tanya. Bintang 2 tanda tanya, bentar. Bintang 2 tanda tanya. Nah, berarti di sini 5 kali 2/2 dikurangi 3. Nah, coret-coret, berarti 2 ya. Nah, berikutnya kita punya yang sebelah sini berarti 2. Nah, berikutnya lagi, ini sebentar, ada yang ini, bintang 4 tanda tanya ya. Berarti kita cek bintang 4 tanda tanya. Berarti kalau 4 berarti genap, masih kurang juga ya, berarti 5 kali 4, 2 dikurangi 3, coret-coret 2, jadi 10 kurangi 3, 7. Berarti di sini dapat 7. Tapi masih ada bintang 7 tanda tanya lagi dong, ya kan? Ini kan kalau kita bentar. Kalau kita coret yang ini, nih yang ini dicoret, berarti masih ada tanda tanya sama bintangnya di depan kan? Iya, kita cek lagi. Ketika bintang 7 tanda tanya, berarti ganjil. Kalau ganjil adalah 3A min 1, berarti 3 kali 7 min 1. Berarti 20, 20, gitu kan ya. Berarti ini segini jadi 20, gitu kan. Nah, sekarang yang belakangnya. Kan ini 2 nih. Ini tambah 2 berarti 4 ya. Berarti bintang 4 tanda tanya. Karena kan ini ketemu ini, nah jadi 4. Berarti bintang 4 tanda tanya tuh udah ada nih 7 ya. Udah dihitung. Berarti kita punya yang ini juga 7. Kebayang nggak? Kebayang ya? Berarti 20 kurangi 7 deh. 13. Berarti jawabannya 13 di sini. Udah deh. Jadi lihat pola ya meskipun lambangnya aneh-aneh begini. Ya udah ikutin aja sesuai dia keinginan dia kayak gimana. Nah, ada yang baru lagi kita coba. Nah, kita lihat ada titik P berada pada segitiga ABCD. Persegi panjang, sorry. Persegi panjang ABCD. Sehingga luas segitiga PAD adalah 4. PAD yang ini adalah 4. Sekotak ini, sebentar. Sekotak lagi segitiga ini. Nah, ini 4 nih. Nah, habis itu, nah kalau biasanya nih, kalau berkaitan sama persegi persegi panjang, terus ada potongan-potongan kayak gitu, yang paling mungkin untuk digunakan teknik atau konsep yang digunakan adalah Pitagoras atau pembangunan antara dua itu.
Nah, sekarang bagaimana arahnya biar ada kesebangunan atau jagoras. Nah, sekarang tarik garis atau tarik garis bantu gitu ya, dari sini ke sini gitu ya. Nah, berarti ini bakal tegak lurus. Nah, berikutnya kalau kita tarik garisnya perpanjang lagi ke sini, ini juga tegak lurus. Oke, kemudian ini dari P ke C tarik juga biar dapat segitiga baru. Nah, berikutnya yang ditanyakan adalah PC. PC yang ini nih berarti. Nah, ini yang ditanya. Oke. Nah, berikutnya D ke A berapa? Ini kan berkaitan sama sumbu Y atas bawah. Berarti 10 kurangi 6. Gitu ya. 10, angkanya jelek banget bentar. 10 kurangi 6. Berarti D ke A itu sama dengan 4 ya. Oke. Nah, berikutnya apalagi yang kita bisa lakukan? Kita harus cari tingginya berarti. Tinggi segitiga. L segitiga PAD sama dengan 4 nih. Jadi setengah kali alas kali tinggi sama dengan 4. Setengah alasnya 4 barusan DA. T-nya nggak tahu, ini berarti bisa dicoret nih. Karena sama-sama 4. Berarti T-nya 2. T-nya sama dengan 2. Oke, berarti ke sini 2. Berarti berkaitan sama apa? Berkaitan sama X, sama si P. Heeh, kanan kiri. Berarti ke kiri itu berarti mengurangi. Berarti di sini M-nya 2. Ini 2, ini 2. Oke. Nah, berikutnya PB akar 37. Akar 37. A ke P kan ada yang tingginya nih, 6 ke 7. Berarti kan 1. 6 ke 7 itu 1. Berarti ini kalau kita tambahin titik O gitu ya, ini 1. Berarti O ke A itu 1. Berarti O ke D itu, kan ini jaraknya itu tadi adalah 4. Berarti di sini 3 dong. OD itu 3. Aman ya? Nah, kalau di sini tarik garis kan ini yang biru itu garis nih. Kalau ini O aksen ibaratnya, berarti ini juga sama. Ini 1, sini 3. Oke. Nah, berarti kita bisa cari segitiga yang lain nih. Ini, ini. Berarti kalau kita gambar segitiga baru, segitiga, nah, berarti ini kan si PB-nya itu miring ya, si PB-nya itu miring, akar 37, kemudian ini 1, berarti P ke O aksen bisa dapet. Berarti di sini PO kuadrat sama dengan, atau langsung juga nggak apa-apa sih, PO aksen sama dengan, maaf ya, PO aksen sama dengan, si akar 37, berarti kan jadi 37 nih, dikurangi 1, karena kan dikuadratin tetap 1 ya. Nah, gini yang benar. Sama dengan akar 36, berarti PO aksennya 6. Betul. Berarti PO aksennya 6. Nah, terus segitiga yang baru berarti si PO aksen ini 6, kemudian si ini 3 ya, berarti ini PC-nya ini siku-siku. Nah, ini PC itu sama dengan 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini dijumlahin karena PC-nya miring. Berarti 36 tambah 9. 36 tambah 9 berapa? 45. Mhm. 45 itu 9 kali 5, berarti 9-nya keluar jadi 3 akar 5, gitu. Jadi jawabannya yang B. Nah, itu ya. Oke, itu saja untuk pembahasan PK untuk hari pertama part 2. Nantikan untuk video-video selanjutnya. Bye-bye.